Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah bumi damai dari ancaman 17, Goku dan yang lain kembali mengumpulkan bola naga. Namun Pan melihat keanehan dari bola naga itu yang ternyata sudah retak. Teman-teman juga dibuat penasaran kenapa semua bola naga ini menjadi retak tanpa sebab yang jelas. Tapi mereka akan tetap manggil Shenlong karena yakin semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba terjadi suatu yang aneh. Yang muncul ternyata bukan Shenlong, melainkan naga hitam jahat yang bernama Black Smoke Shenron. Naga ini mempunyai sifat yang congak, bahkan dia berniat jahat untuk menghancurkan apapun sesuka hatinya. Dengan gaya yang sombong, naga jahat ini menyalakan rokok yang gak tahu belinya dari mana. Wah, dapat beli dari mana kau? Ya beli di warung lah, pakai tanya lagi. Lalu Raja Kai menghubungi Goku dan menjelaskan jika Goku harus berhati-hati, itu bukanlah naga baik. Naga hitam itu mengangkat semua bola naga lalu menelannya sampai dia berubah menjadi naga-naga kecil. Lalu para naga itu membawa masing-masing satu bola naga pergi. 7 naga itu berpisah ke berbagai penjuru bumi. Kemudian muncullah Aurora yang bentuknya sangat indah. Namun keindahan itu ternyata memiliki energi yang jahat hingga Goku merasa bumi udah terbungkus energi minus yang tidak mereka ketahui. Tiba-tiba kakek tua menghubungi mereka juga dan marah-marah karena apa yang udah dia peringatkan sejak dulu akhirnya terjadi. Dia menjelaskan jika naga jahat tersebut akan menghancurkan bumi dan alam semesta karena kalian sudah terlalu berlebihan menggunakan bola naga. Saat Shenlong mengabulkan setiap permintaan, energi plus akan berkurang dan energi minus akan meningkat. Artinya kekuatan jahat dalam bola naga pun akan mulai mengikis energi plus sampai energi minus menguasai semuanya. Seharusnya bola naga digunakan dalam jangka waktu 100 tahun, namun dalam waktu 30 tahun saja kalian sudah menggunakannya seperti orang gila. Hasilnya energi minus yang meningkat membuat bola naga itu retak dan menyebabkan naga jahat muncul. Kakek tua menyalahkan Bulma karena dia udah menciptakan radar yang seharusnya tidak dilakukan. Dahulu semua penduduk bumi tidak memiliki masalah karena mereka nggak pernah menggunakan bola naga sama sekali. Tapi sejak G-Factor menggunakannya, keadaan bumi mulai menjadi kacau. Bulma yang gak mau disalahkan segera menyalahkan Goku karena jika Goku gak membantunya, mungkin sampai sekarang Bulma hanya menjadi pemimpi. Goku mengakui itu, jadi dia pun akan pergi untuk mengalahkan naga jahat. Kakek tua menyuruh Goku untuk segera mengalahkannya karena jika lapisan bumi semakin meluas, maka bumi akan hancur. Goku segera pergi sendirian karena dia yakin bisa mengalahkan mereka semua dengan SSJ 4. Tanpa disadari, Pan ternyata punya rencana tersembunyi untuk mengikuti Goku tanpa diketahuinya. Sementara para naga jahat yang tersebar ke berbagai penjuru bumi mulai mengambil area masing-masing. Seperti dugaan, Pan emang mengikuti Goku karena dia tahu jika Goku membutuhkan Gil untuk menemukan bola naga. Jadi Pan memanfaatkannya untuk ikut juga bersama Goku. Gak lama mereka bertemu naga jahat bintang 2 yang telah mengacaukan para penduduk desa. Tapi sepertinya naga jahat ini tidak semengerikan yang dibicarakan Kaioshin. Karena ternyata dia hanyalah naga bodoh yang penuh kekonyolan. Goku yang sebelumnya semangat saja sekarang gak memiliki minat lagi untuk melawannya. Hei om, naga kok kayak badut? Kurang ajar kau. Eke ini yang paling kuat dari semua naga tahu. Pan yang gak percaya dengan kata-katanya segera maju melancarkan serangan tamparan keras. Dan seperti yang mereka prediksi, naga bintang 2 ini ternyata tidak memiliki kekuatan yang besar. Di saat Pan akan menyerang kembali, naga ini membesarkan tubuhnya sampai Goku khawatir apakah dia punya kekuatan tersembunyi. Kalau begitu, Pan akan menunggunya sampai berubah. Dia ingin melihat seberapa kuatkah naga jahat ini ketika dalam bentuk maksimalnya. Namun tiba-tiba teman-teman dibuat terkejut, ternyata naga jahat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Rupanya hal itu dilakukan semata-mata menggertak saja agar mereka ketakutan. Pan yang udah kesal dibohongi langsung menghajarnya dengan keras.
naga jahat itu berhasil Pan kalahkan dengan mudah. Meski begitu, naga bintang 2 ini nggak mau menyerah begitu saja. Sebagai salah satu naga yang menjadi musuh terakhir di arc ini, dia nggak boleh malu-maluin dong. Dasar kau mirip Mr. Satan yang sok kuat. Pan kembali melancarkan tendangan sampai naga itu pun tersungkur nggak berdaya. Tapi seperti yang kita duga, naga itu pantang menyerah. Dia bahkan meledek Pan dengan kata-kata kasar. Dasar gadis pendek, kulit kusam, tukang makan seblak. Mendengar itu, Pan langsung naik darah. Dia mengeluarkan kemarahan yang besar sampai tak memberikan naga itu napas sedikit pun. Melihat kondisi Pan yang kelelahan, Goku mulai curiga apakah naga jahat itu mempunyai kekuatan tersembunyi. Goku curiga karena dia merasa aneh kenapa naga jahat itu nggak ketakutan, bahkan dia nampak begitu senang. Ternyata firasat Goku itu benar. Naga jahat itu sekarang bisa menangkis semua serangan Pan dengan begitu mudahnya. Goku minta Pan untuk menyelesaikannya dengan cepat, tapi si bocah keras kepala ini nggak mau diatur. Sampai akhirnya naga jahat itu telah menunjukkan kekejamannya sekarang, bahkan Pan tak lagi bisa mengenai pukulannya sama sekali. Goku mencoba menolongnya, tapi malah balik dihajar menggunakan ekor. Naga jahat ini berniat memakan Pan, serta Goku merasa aneh kenapa energinya terkuras begitu banyak. Dan kita akan sangat dikejutkan, ternyata naga jahat itu telah mengubah air danau di tempat ini menjadi racun miliknya. Racun itu berubah menjadi kabut dan masuk ke dalam tubuh teman-teman ketika pertama kali bertarung. Itulah sebabnya kenapa naga jahat ini nampak lebih kuat, padahal sebenarnya Goku dan Pan lah yang melemah. Dan alasan naga jahat ini bisa terlahir karena Goku udah menggunakan bola naga untuk menghidupkan Ayah Upa yang dibunuh oleh Pai Pai. Energi minus itulah yang menyebabkan naga jahat bintang 2 ini pun bisa bangkit. Hehe, makanya jangan asal kau pakai bola naga. Lalu naga jahat itu menyemburkan laser sampai teman-teman gak berdaya. Selanjutnya, naga itu akan menceburkan mereka ke danau karena di dasar danau ini energi minusnya lebih banyak. Jadi tubuh mereka akan langsung larut dan hancur sampai ke tulang. Gil yang ingin menolong pun langsung dihempaskan ke danau yang disusul Pan dan juga Goku. Beruntungnya, Gil yang gak terpengaruh racun itu berhasil membawa Pan ke dalam air yang belum terkena energi minus. Goku juga berhasil mereka selamatkan. Namun, mereka masih dibuat bingung kenapa air di sini tidak terkena energi minus sama sekali. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah mata air yang keluar dari lubang, mungkin saja itulah penyebabnya. Tanpa ragu, Goku segera menembakkan laser pada mata air itu untuk membawa mereka ke permukaan. Goku dan Pan kembali ke hadapan naga jahat itu dan mereka menggabungkan laser untuk menghabisinya. Mereka berhasil mengalahkan naga jahat bintang 2 serta langit yang diselimuti kabut minus kini bisa kembali normal seperti semula. Bola naga yang sebelumnya retak pun kini telah kembali utuh. Saat ini mereka hanya tinggal mengalahkan 6 naga jahat lagi yang masih hidup. Jadi mereka menyempatkan diri istirahat dulu sambil menyusun rencana ulang mengalahkan naga jahat. Para family G-Factor juga sangat berharap kedamaian bumi ini bisa tercipta kembali. Gak lama, Gil berhasil melacak naga jahat selanjutnya yang ternyata ada di pusat kota. Namun mereka nggak menemukan satu orang pun seperti telah terjadi suatu yang buruk. Baru aja bilang begitu, mereka sudah dikejutkan dengan munculnya banyak lendir yang bisa menyerap energi listrik. Kemudian ada 2 orang tua yang ngasih tahu mereka jika lendir itu emang telah menyerang kota sampai para penduduk melarikan diri. Kakek dan nenek ini adalah 2 orang terakhir yang juga akan segera pergi dari kota ini. Tiba-tiba muncullah naga jahat bintang 5 yang udah lama menunggu kedatangan mereka. Sama seperti naga sebelumnya, makhluk ini juga menyombongkan dirinya bahwa dialah yang terkuat di antara ke-7 naga jahat. Hehe, lebih baik nyerah saja sebelum Eke jadikan kalian monyet bakar. Tapi mereka sama sekali nggak takut dengan ancamannya karena tubuh naga ini ternyata lebih kecil dari tubuh Goku yang telah kecil. Meski begitu, naga bintang 5 ini memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan slam penghisap listrik.
Slam itu menyetrum mereka sampai mereka kewalahan untuk melepaskan diri. Gak sampai situ, naga bintang 5 ini bergabung dengan lendir menjadi bentuk baru yang sangat besar. Dia lahir ketika Goku minta Shenlong untuk menghidupkannya saat melawan Vegeta dan Nappa. Oh, berarti kita saudaraan, Om. Mana mungkin Eke saudaraan sama Kera? Eke ini naga loh. Naga jahat itu kembali menembakkan listriknya untuk menyetrum Goku sampai membuatnya tepar nggak berdaya. Gil yang tubuhnya terbuat dari logam merasa listrik itu sangat besar, jadi dia pun segera pergi melarikan diri. Teman-teman berusaha menghindari setruman itu sambil mencari celah untuk melancarkan serangan. Kekuatan listrik naga jahat ini mampu membuat Goku dan Pan gak berkutik, bahkan kekuatan Pan tak bisa menandinginya. Kalau begitu, Goku langsung menunjukkan perubahan Super Saiyan 4 dan kini akan mulai serius. Sekarang kita akan lihat siapa yang akan menjadi pecundang, bro. Naga bintang 5 yang gak terima diremehkan kembali menembakkan Dragon Thundernya. Namun udah gak berpengaruh bagi SSJ 4. Cuma bikin geli-geli saja, Om. Goku yang gak ingin bermain-main lagi segera menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu Super Kamehameha. Siap-siap, bro. Tubuh kau yang seperti balon itu akan kubuat jadi donat. Terimalah ini. Namun ternyata makhluk itu menahan laser 10 kali lipat Goku dan membalikannya lagi ke arah mereka. Goku yang gak ingin Pan terluka segera melindunginya sampai mereka harus terkena lasernya sendiri. Goku telah balik ke bentuk biasa, namun naga jahat itu akan kembali menyerang menggunakan jurus pamungkasnya. Dia menyerap energi listrik dari kota hingga tubuhnya membesar sampai serangan laser Pan gak lagi berpengaruh. Laser miliknya malah dibalikan lagi kepadanya. Kemudian makhluk itu menyerap semua energi sampai tubuhnya makin membesar lagi hingga seperti musuh Ultraman. Dengan slam itu dia menyandera Goku dan Pan serta memberi mereka sedikit ejekan. Haha, rupanya cuma segini aja kekuatan karakter utama. Lebih baik Eke saja yang jadi MC bos. Kemudian makhluk itu menggunakan listrik 50% untuk melihat apakah mereka masih bisa bertahan dari setrumannya. Goku yang gak bisa bertahan masuk ke alam bawah sadarnya dan merasa pasrah dirinya telah dikalahkan. Tapi di saat keputusasaan inilah tiba-tiba muncul sebuah keajaiban. Turun hujan deras di tempat itu yang membuat naga bintang 5 ini panik. Ternyata kelemahan listriknya adalah air. Jadi dia menyuruh para slime itu untuk memisahkan diri mereka agar bersembunyi dari hujan. Menyadari kesempatan ini, Pan minta Goku untuk segera menghabisinya. Namun, Goku nggak akan melakukan itu. Goku tahu jika energi yang diserap makhluk itu sangat banyak, jadi walaupun Goku nggak menyerang, tapi makhluk itu akan tetap mati juga. Energi listrik yang begitu banyak akan menyerang makhluk itu sendiri. Karena air hujan ini membuatnya nggak bisa mengendalikan listriknya lagi. Ditambah, tubuhnya yang terlalu besar membuatnya nggak bisa memisahkan dirinya dengan cepat. Naga bintang 5 yang penuh kesombongan ini tidak memikirkan resiko dari hujan yang mungkin akan datang. Seperti pepatah, kesombongan akan menghancurkan dirimu sendiri ya. Naga itu telah mengakui dirinya kalah dan akan menyerahkan bola naga ini pada mereka. Di saat Pan akan mengambilnya, ternyata itu hanyalah jebakan. Dia berniat membunuh Pan bersamanya. Namun, Goku segera menembakkan Kamehameha untuk melenyapkan naga jahat itu dari muka bumi. Pan pun berhasil diselamatkan. Akhirnya mereka mendapatkan bola naga bintang 5 meskipun harus berusaha keras mengalahkannya. Tidak seperti naga bintang 2, yang satu ini cukup membuat teman-teman kerepotan juga bukan? Langit yang tadinya mendung kini kembali cerah seperti dapat pertolongan dari dewa, yang mungkin adalah Dende ya. Selanjutnya, mereka pergi ke sebuah desa. Karagil berkata di sini terdapat bola naga. Tiba-tiba, banyak ikan berjatuhan dari langit sampai para warga segera berlarian untuk mengambil ikan-ikan gratis yang gak tahu dari mana. Goku sama sekali nggak curiga, malahan dia mengambil banyak ikan untuk dibakar. Salah satu warga berkata, jika semua ini berkat pemberian seorang dewi bernama Otohime. Namun, seorang anak kecil menentang mereka jika Otohime bukanlah seorang dewa yang harus mereka puja. Sejak para ikan turun dari langit, para penduduk desa tidak mau lagi mencari ikan ke laut dan malah mabuk-mabukan. Ayahnya yang marah lalu melemparkan botol minuman. Beruntungnya, Goku segera datang menyelamatkannya.
Para warga udah nggak mau mendengarkan alasan apapun, asalkan mendapatkan keuntungan besar saja mereka puas. Pan yang penasaran siapa anak kecil itu segera menghampirinya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Anak ini berkata dia sebenarnya nggak tahu siapa Otohime karena itu hanyalah panggilan yang sering disuarakan oleh warga desa. Selain itu, sejak kemunculan Otohime, banyak burung yang terluka seperti telah dipukuli sesuatu, sampai membuat mereka trauma dan gak mau terbang lagi. Tiba-tiba orang yang dikatakan Otohime akhirnya muncul. Ternyata dia bukanlah dewa, melainkan naga bintang 6 yang teman-teman cari. Dan seperti dugaan, naga bintang 6 inilah yang membuat ikan-ikan itu berjatuhan. Para penduduk berbondong-bondong menyambutnya, tapi salah satu dari mereka malah dilempar. Goku pun segera menjelaskan kekejaman naga jahat hingga para warga sadar dan melarikan diri. Kemudian Goku segera turun ke hadapannya serta menanyakan kapan dia lahir. Dengan penuh malu, naga bintang 6 pun menjelaskan jika kelahirannya disebabkan Ulong yang minta permohonan konyol. Kalau kalian lihat gambar ini, pasti udah tahu kan apa yang diminta, bukan? Naga bintang 6 aja terkejut dia bisa terlahir dari permohonan konyol seperti itu. Goku nggak bisa menahan tawanya, membayangkan itu adalah permohonan pertama yang terjadi. Naga bintang 6 yang udah nggak mau terus dipermalukan segera melancarkan serangan bertubi-tubi. Mereka nggak bisa mengenai pukulannya sampai Goku bingung apakah dia punya pelindung. Kalau begitu, Goku langsung melancarkan serangan Kamehamehanya yang ternyata dapat dipantulkan dengan mudah. Pan yang gak ingin anak itu terluka segera membawanya kabur melarikan diri. Goku sangat senang karena naga bintang 6 ternyata punya kemampuan unik yang tidak malu-maluin seperti fakta kelahirannya. Kau pakai daster seperti ibu-ibu saja, kurang ajar kau. Naga bintang 6 menggunakan jurus lain yang dapat menghentikan waktu lalu menormalkannya lagi untuk menghajar Goku. Panda naga bintang 6 dibuat malu melihat Goku yang udah menjadi bulat. Jadi naga bintang 6 mengizinkan Goku untuk memakai pakaiannya dulu dan membuat pertarungan ini menjadi kocak. Selain itu, Goku telah mengetahui jurus penghalangnya yang ternyata dibuat dengan cara memutar tubuhnya sangat cepat. Makhluk ini juga menunjukkan bentuk dia yang sebenarnya yang ternyata adalah laki-laki. Oleh karena itu, Goku juga meniru jurus kecepatannya sampai kakinya kini berubah menjadi seperti ular. Mereka segera maju menyerang untuk menentukan kecepatan siapakah yang lebih tinggi. Di saat Goku nggak bisa bergerak lagi, burung itu segera pergi untuk mematuk bola naga di dahinya. Dia mencoba menghalanginya namun langsung dihempaskan dengan keras. Tapi berkat burung itu, Pan menyadari jika putaran tornado yang dilakukan makhluk itu ternyata memiliki kelemahan di atasnya. Jadi Pan gak buang waktu untuk melancarkan Kamehameha tepat di sela-sela dia berputar. Naga jahat itu berhasil mereka kalahkan dan akhirnya mendapatkan bola naga yang ketiga. Para warga pun mengucapkan terima kasihnya dan gak akan bergantung lagi pada sesuatu yang gak mereka ketahui. Dan burung-burung yang sebelumnya ketakutan kini bisa membentangkan sayapnya lagi untuk menjelajahi dunia. Sebelum pergi, anak kecil itu minta Pan untuk mengajarkan caranya terbang. Pan menjawab, datanglah ke Gunung Pauzu, aku akan mengajarimu setiap saat. Selanjutnya, mereka pergi untuk mencari bola naga yang keempat. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.